Kalau PKS dan Demokrat terjebak kepada perebutan kursi RI 2, kata PKS harus dari PKS cawapres, kata Demokrat harus dari Demokrat cawapres. Kalau itu yang terjadi, rakyat nanti akan kecewa kepada PKS dan Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam kesempatan ini. Saya tak henti-hentinya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita seluruhnya selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita diberinya keberkahan hidup. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, kita melihat sekarang ini ada fenomena di antara partai PKS dan partai Demokrat untuk menentukan siapa yang akan dijadikan calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan yang telah dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden Republik Indonesia yang akan bertarung pada Pilpres 2024 mendatang. Di dalam menentukan siapa yang akan mendampingi Anies Baswedan untuk menjadi capres, apakah dari partai PKS ataukah dari partai Demokrat, seharusnya kedua partai ini tidak berpatokan kepada misi memperebutkan kursi RI 2. Tetapi seharusnya berpatokan kepada perjuangan yang akan dilakukan untuk menjadikan Anies dan wapresnya nanti adalah sebagai pengganti kepemimpinan dari Joko Widodo, bukan pelanjut dari kepemimpinan Jokowi Ma'ruf. Itu yang perlu hendaknya ada pada misi kedua partai ini. Perjuangan sebagai pengganti dari kepemimpinan Jokowi Ma'ruf akan berbeda dengan perjuangan sebagai pelanjut dari kepemimpinan Jokowi Ma'ruf. Kalau PKS dan Demokrat terjebak kepada perebutan kursi RI 2, nanti kata PKS harus dari PKS cawapres, kata Demokrat harus dari Demokrat cawapres. Kalau itu yang terjadi, rakyat nanti akan kecewa kepada PKS dan Demokrat. Sebab rakyat sekarang ini ingin Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai PKS adalah partai pejuang kesejahteraan rakyat, partai pejuang cita-cita rakyat, partai pejuang terhadap masa depan bangsa dan negara ini dalam jangka panjang. Kalau demikian, artinya rakyat sekarang menginginkan partai PKS dan partai Demokrat tidak memperebutkan dari partainya masing-masing untuk menjadi cawapres, tetapi adalah menentukan, mempertimbangkan dengan siapa Anies Baswedan berpasangan supaya nanti menang di Pilpres 2024. Itu yang seharusnya. Biarpun dia dari partai Demokrat maupun dia dari partai PKS ataupun di luar partai yang dua itu nanti, tetapi yang penting pasangan Anies Baswedan dan cawapresnya nanti adalah memenangkan Pilpres 2024. Itu hendaknya tujuan dari dua partai ini. Sebab Nasdem telah dengan terang benderang kita lihat dia tidak perlu Anies menjadi anggota partai dari Nasdem. Tidak perlu baginya. Yang penting Anies mampu nanti memenangkan pertarungan Pilpres 2024. Dengan demikian, seandainya Partai Demokrat, Partai PKS
berkutat untuk memperebutkan kursi RI 2, rakyat mungkin nanti akan meninggalkan kedua partai ini. Karena rakyat sekarang ini sangat menggantungkan nasib masa depannya kepada Partai PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat. Kalau sekarang ini Anies Baswedan tidak maju, nanti yang akan bertarung adalah sesama pasangan capres-cawapres yang punya misi melanjutkan kepimpinan yang ada sekarang. Jadi artinya rakyat sekarang ini mengharapkan kepada PKS dan Partai Demokrat agar bersepakatlah dua partai ini untuk mencari siapa yang akan diputuskan untuk menjadi cawapres mendampingi Anies Baswedan. Atau mungkin juga tiga partai ini, Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai PKS, berembuk partai yang tiga ini untuk menentukan siapa yang akan menjadi pendamping Anies sebagai cawapres yang besar kemungkinan kemenangannya pada Pilpres 2024 nanti. Apalah artinya nanti dia maju dari PKS tetapi kalah. Apalah artinya nanti dia maju dari Partai Demokrat tapi kalah. Sedangkan yang diharapkan siapapun yang akan menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan, dia harus mampu menjadi penambah suara, penambah kekuatan, penambah amunisi di dalam memenangkan Pilpres 2024 nanti. Sahabat BN, rakyat sekarang ini melihat dan bertanya-tanya jadinya, mengapa kok begini lama PKS dan Partai Demokrat belum juga mendeklarasikan Anies. Dan rakyat sekarang telah membaca bahwa pokok persoalannya adalah pada penentuan apakah cawapresnya AHY dari Partai Demokrat ataukah Ahmad Heriawan dari Partai PKS. Penentuan ini hendaknya adalah dilatar belakangi siapa kans kemenangannya yang paling kuat, siapa elektabilitasnya yang paling tinggi. Dan ketiga partai ini, Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai PKS, nanti hendaknya bisa membuktikan selama 5 tahun kepemimpinan Anies Baswedan dan wakilnya bahwa Indonesia ini adalah negara yang betul-betul mampu menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Tidak terlalu ke kiri dan tidak terlalu ke kanan, tetapi benar-benar di tengah, benar-benar menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ketiga partai ini harus mampu menentukan calon yang akan memenangkan Pilpres 2024 mendatang untuk menjadi capres dan cawapres. Setelah menang nanti pasang ini, dia harus mampu pula membuktikan kepada publik, kepada orang-orang, kelompok-kelompok yang sekarang selalu menghembuskan yang sifatnya bisa menggerus suara. Buktikan nanti. Anies Baswedan adalah seorang doktor yang tamatan Amerika. Amerika adalah mbahnya demokrasi. Dan Partai Nasdem adalah partai nasionalis kebangsaan. Jadi Amerika sekarang telah membaca bahwa apabila Anies menjadi presiden nanti, Indonesia diyakini mungkin oleh Amerika sekarang tidak akan menjadi negara yang lebih berat ke kanan. Tidak pula negara yang lebih berat ke kiri. Tetapi memang negara yang betul-betul demokrasi, yang menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi bukan berarti
Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai PKS tidak memerlukan suara dari kelompok-kelompok ulama. Perlu. Indonesia yang kebetulan ditakdirkan menjadi negara yang penduduk muslimnya mayoritas, tentu perlu kalkulasi suara ini dipertahankan dan ditambah dengan suara-suara yang lain. Sekali lagi, tentu rakyat sekarang berharap kepada Partai Demokrat dan Partai PKS agar tegak lurus terhadap perjuangan menjadikan pasangan Anies Baswedan dan cawapresnya nanti adalah pasangan sebagai yang menggantikan kepemimpinan presiden dan wakil presiden yang ada sekarang. Bukan pelanjut atau pewaris atau hanya sebagai salin baju saja. Tidak demikian. Artinya yang baik dari kepemimpinan sekarang dilanjutkan, yang kurang baik diperbaiki, yang belum ada diciptakan. Tetapi kalau hanya pelanjut, baik tidak baik, lanjutkan. Rakyat sekarang ini benar-benar ingin perubahan. Ini yang perlu disahuti oleh Partai Demokrat, Partai PKS, dan Partai Nasdem. Kalau saja hanya berkutat, bersetegang urat leher, tidak mau mengalah tentang penentuan calon wakil presiden, berarti PKS dan Demokrat bukan ikhlas, bukan tulus, bukan 100% berjuang untuk benar-benar memperjuangkan cita-cita rakyat, tetapi berjuang untuk mementingkan kekuasaan semata. Dengan demikian, semoga deklarasi untuk pasangan Anies Baswedan dan cawapresnya akan bisa secepatnya terjadi antara tiga partai Nasdem, PKS, dan Demokrat. Dan satu lagi yang perlu kita pahami, bahwa sekarang ini Anies ini untuk maju presiden adalah atas dasar keinginan rakyat untuk adanya perubahan. Anies Baswedan lebih memilih untuk tidak maju sama sekali kalau hanya akan memperjuangkan misi kekuasaannya saja. Kita telah tahu bagaimana kerasnya karakter Anies Baswedan, bagaimana teguhnya pendirian Anies Baswedan selama kepemimpinannya jadi gubernur DKI Jakarta. Dan itulah sekarang yang membuat rakyat benar-benar mempercayai Anies Baswedan untuk memimpin Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.